Assalamualaikum anak-anakku sekalian, ketemu kembali dengan pelajaran IPS kelas 9. Dan hari ini atau pada video kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk negara di benua Amerika. Nah, sebelumnya kalian melihat video tentang dinamika penduduk negara di benua Asia. Sekarang kita akan lanjutkan apa saja yang akan kita pelajari dari dinamika penduduk negara di benua Amerika ini. Oke, yang pertama silakan dilihat dulu. Yang akan kita pelajari dari dinamika penduduk negara di benua Amerika ini adalah seperti kita membahas benua Asia, ada jumlah penduduk, kemudian persebaran dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk berdasarkan usia, komposisi ras dan persebarannya, laju pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk yang diindikasikan sebagai Human Development Index atau kita kenal juga sebagai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, dan persebarannya, kemudian budaya dan persebarannya. Oke, kita akan mulai saja dengan jumlah penduduk. Oke, dilihat di sana jumlah penduduk benua Amerika. Kita ambil di sini jumlah penduduk benua Amerika yang meliputi Amerika Utara, Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, dan juga Amerika Selatan. Jumlah penduduk seluruhnya berdasarkan sensus 2015 sebanyak 987 juta jiwa. Untuk wilayah seluas benua Amerika sebanyak 42 juta lebih kilometer persegi, jumlah penduduk sebanyak ini menandakan daerah ini penduduknya tidak merata dan tidak terlalu banyak. Nah, itu untuk benua Amerika dalam jumlah penduduk. Dan kita lihat di sana, di benua Amerika ini ada 3 negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kita lihat yang pertama ada nomor 3 itu adalah Amerika Serikat, kemudian nomor 10 itu adalah Meksiko, dan nomor 6 adalah Brasilia. Jadi dari urutannya kita akan lihat mereka itu termasuk urutan-urutan terbesar dan terbanyak di dunia. Urutan ketiga itu Amerika Serikat, urutan ke-10 di dunia adalah Meksiko, dan urutan ke-6 di dunia adalah Brasilia. Sementara daerah-daerah yang lain, terutama di bagian tengah, itu penduduknya jarang. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah persebaran dan kepadatan penduduk. Seperti dengan benua Asia, sebaran penduduk benua Amerika pun tidak merata. Bagaimana persebarannya? Kita akan coba lihat dulu. Untuk Amerika Serikat, bagian timur dan barat, serta Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia, bagian barat dan timur, Amerika Selatan, itu kepadatan penduduknya cukup tinggi. Jadi cukup tinggi. Amerika Serikat bagian timur dan barat, Amerika Tengah dan Kepulauan Karibia bagian barat, dan bagian timur Kepulauan Karibia dan bagian timur Amerika Selatan. Itu pada jumlah penduduknya, persebarannya, dan kepadatannya cukup tinggi. Kemudian yang kedua, untuk bagian tengah benua Amerika itu kepadatan penduduknya lebih rendah daripada yang nomor 1. Dan untuk yang nomor 3, penduduk yang paling jarang di benua Amerika ini adalah yang bagian paling utara dan paling selatan. Kenapa yang paling utara? Karena paling utara itu kutub utara dan paling selatan itu adalah mendekati kutub selatan. Jadi penduduknya paling jarang. Kita lanjutkan. Yang berikutnya nomor 3, komposisi penduduk berdasarkan usia. Kalau kita membahas komposisi atau susunan penduduk berdasarkan usia, benua Amerika ini kita tetap mengambil tiga hal atau 3 bagian. Yang pertama adalah usia di bawah 15 tahun. Yang kedua adalah usia 15 tahun sampai 65 tahun. Dan yang ketiga adalah usia di atas 65 tahun. Untuk nomor 1 dan nomor 3, usia di bawah 15 tahun itu adalah belum bekerja, dan yang usia di atas 65 tahun sudah tidak bekerja. Untuk nomor 1 dan nomor 3 ini masuk ke usia ketergantungan. Untuk nomor 2, usia 15 sampai 65 tahun itu termasuk pada usia produktif. Nah, kita akan lihat berapa komposisinya, berapa prosentasenya. Untuk usia di bawah 15 tahun, benua Amerika memiliki 24%.
Kalau Asia itu 25%. Kemudian untuk usia produktif 15 tahun sampai 65 tahun sebanyak 66%. Asia itu 67%. Nah, yang ketiga, usia di atas 65 tahun, yaitu usia yang tidak bekerja atau sudah tidak bekerja itu sebanyak 10%, kalau di Asia itu 8%. Sebenarnya prosentasenya hampir sama dengan benua Asia. Jadi usia produktif atau usia kerjanya memang lebih banyak dibandingkan usia belum bekerja dan usia sudah tidak bekerja atau usia non produktif atau usia ketergantungan. Itu adalah komposisi penduduk berdasarkan usia di benua Amerika. Yang berikutnya kita akan lihat yang menyebabkan jumlah penduduk itu banyak atau sedikit tentunya adalah nomor 4, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk untuk negara-negara di benua Amerika itu cukup rendah, yaitu 0,9%. Apabila kita bandingkan dengan benua Asia itu rata-rata laju pertumbuhan penduduknya adalah 1,5%. Nah, ini untuk sebagian besar negara di benua Amerika. Untuk negara-negara, banyak negara-negara di Amerika Selatan cenderung lebih tinggi laju pertumbuhan penduduknya, terutama di negara Brasilia itu karena penduduknya padat, nomor 6 di dunia. Juga untuk Amerika Utara, tapi bagian selatan yaitu Meksiko itu juga laju pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan 0,9% sebagai rata-rata laju pertumbuhan penduduk di benua Amerika. Nah, jadi ada yang di atasnya, tapi ada yang di bawahnya. Tapi kalau rata-ratanya adalah 0,9%, yaitu cukup rendah untuk laju pertumbuhan penduduk. Kita lanjutkan, nomor 5. Kita lihat adalah bagaimana dengan kualitas penduduk berdasarkan Human Development Index dan juga Indeks Pembangunan Manusia. Yang menentukan dari kualitas ini tentu kalian masih ingat, yang pertama adalah angka harapan hidup sejak lahir. Itu menandakan kualitas kesehatannya cukup tinggi. Yang kedua adalah tingkat pendidikan dan lama pendidikan. Dan kemudian yang ketiga adalah tingkat pendapatan per kapita atau penghasilan per orang per tahun. Cukup tinggi atau tinggi berarti HDI-nya bisa kita tentukan apakah HDI atau kualitas penduduknya termasuk sangat tinggi, tinggi ataukah sedang. Karena untuk benua Amerika hanya dibagi 3, sangat tinggi, kemudian HDI tinggi, dan yang terakhir adalah HDI sedang. Untuk HDI sangat tinggi itu dimiliki oleh negara-negara yang ada di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada, negara super maju ini, serta negara Argentina di Amerika Selatan, serta Chile. Itu negara dengan HDI sangat tinggi. Kemudian nomor 2, HDI tinggi atau HDI tinggi, yaitu negara di Amerika Utara bagian selatan, yaitu Meksiko, kemudian Brasilia, dan sejumlah negara Amerika Latin lainnya. Amerika Latin itu berarti seluruh dari Amerika Selatan, termasuk sebagian dari sebagian dari Amerika Tengah, itu disebut dengan Amerika Latin. Kemudian yang ketiga, SDI atau HDI sedang, yaitu negara-negara yang kita kenal diantaranya Paraguay, Bolivia, dan beberapa negara lainnya. Itu adalah untuk menentukan persebaran kualitas penduduk berdasarkan HDI sangat tinggi, HDI tinggi, dan HDI sedang. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 6, komposisi penduduk benua Amerika berdasarkan ras. Hampir sama dengan penyebutan ras yang ada di benua Asia. Komposisi penduduk di Amerika pun berdasarkan yang pertama ras Negroid, ras Mongoloid, ras Kaukasoid, Eropoid, juga termasuk campuran dari ras-ras tersebut. Kita akan mulai komposisinya. Penduduk asli dari benua Amerika ini tentu kalian semua masih ingat, yaitu suku bangsa Indian. Itu adanya di bagian tengah dan selatan Amerika, dan juga suku Eskimo di bagian utara benua Amerika. Tapi bagian utaranya paling utara benua Amerika yang mendekati kutub utara. Kemudian berbagai ras diantaranya tadi sudah disebutkan, ras Negroid, ras Mongoloid, ras Kaukasoid. Tapi mereka kemudian saling berbaur dan berasimilasi dan menghasilkan penduduk ras campuran. Adapun suku yang berasal dari ras campuran tersebut diantaranya
Yang pertama adalah mestizo, yang kedua mulatto, yang ketiga zambo, yang keempat castizo, dan yang kelima cholo. Nah, anak-anakku sekalian, itu bisa dicari apa itu mestizo, campuran antara ras apa dengan ras apa, demikian juga mulatto itu percampuran ras apa dengan ras apa, sampai dengan cholo. Kalian akan bisa melihat nantinya begitu bagus asimilasi antar ras yang ada di benua Amerika, sehingga menghasilkan 5 jenis suku campuran yang baru saja kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan nomor 7. Ini yang terakhir, yaitu tentang budaya dan persebaran budayanya yang meliputi agama, bahasa, dan karya seni atau produk seni. Kita akan coba lihat satu persatu. Ternyata benua Amerika memiliki budaya yang beragam. Tapi ragamnya ini kita bagi menjadi 2 saja. Yang pertama adalah budaya Amerika Utara. Itu di latar kalian bisa lihat, itu adalah salah satu tarian yang ada di wilayah benua Amerika. Nah, budaya Amerika Utara ini meliputi yang dipakai oleh orang-orang Kanada dan Amerika Serikat. Mereka itu adalah ras Caucasoid sebagian besar, dan juga ada Negroid dan lainnya. Dibentuk oleh beragam budaya, diantaranya budaya asli. Oke, berarti budaya asli suku bangsa Indian, budaya Amerika Latin, Amerika Tengah dan Selatan, kemudian juga termasuk budaya dari bangsa Negroid atau Afrika, dan juga dari bangsa Asia, karena memang Amerika Utara itu termasuk Kanada dan Amerika Serikat salah satu negara atau beberapa negara di kawasan Amerika yang banyak dijadikan tempat tujuan para imigran dari Asia. Kemudian dari budayanya ini kita bisa juga melihat gaya busana yang juga sangat menentukan kemajuan, atau mereka sebut dengan simbol dari kemajuan mereka dengan gaya busana yang berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Dan tidak salah, ada salah satu kota mode di benua Amerika, terutama di Amerika Utara dan letaknya di Amerika Serikat, yaitu di New York. Oke, kemudian juga mereka punya berbagai jenis olahraga, baik olahraga permainan, olahraga bela diri, dan olahraga yang lainnya, serta memiliki berbagai jenis makanan yang begitu disukai oleh masyarakat seluruh dunia, karena memang budaya Amerika Utara ini digemari juga oleh masyarakat seluruh dunia. Makanan misalnya hamburger, kemudian beberapa jenis makanan lainnya yang itu dikenal oleh masyarakat dunia, serta produk budaya lainnya. Jadi punya produk budaya yang juga digemari oleh masyarakat dunia, itulah berbagai unsur yang termasuk budaya Amerika Utara yang terdapat di Kanada dan Amerika Serikat. Kemudian kita akan lebih terperinci tentang budaya Amerika Utara. Nomor 1, karena kita ngomongnya unsur budaya universal. Nomor 1, religi atau agama. Masyarakat Amerika atau budaya Amerika Utara, Kanada dan Amerika Serikat itu 83% beragama Kristen. Kemudian sisanya agama Islam dan juga Judaisme atau Yahudi, serta ada pula yang ateis alias tidak mengakui adanya Tuhan atau tidak memiliki agama. Oke, nomor 2, bahasa. Bahasa utama yang dipakai oleh orang-orang budaya Amerika Utara adalah bahasa Inggris. Karena ini memang sebagian besar penduduk pendatangnya adalah orang-orang Inggris dan Irlandia. Selain itu juga ada bahasa Spanyol, bahasa Mandarin dari orang-orang Asia yang bermigrasi atau menjadi imigran di wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Juga ada bahasa Prancis, karena Kanada itu sebagian besar dulu wilayahnya dijajah oleh Prancis. Dan yang terakhir juga tidak kalah pentingnya, ada bahasa Jerman yang dipakai oleh sebagian kecil masyarakat berbudaya Amerika Utara. Kemudian bahkan di Amerika Serikat sendiri ada sekitar 300 bahasa yang dipakai oleh masyarakatnya. Bisa masuk akal karena di sana banyak sekali multi etnik, heterogenitas dalam hal suku bangsa yang ada di Amerika Serikat. Jadi ada sekitar 300 bahasa yang dipakai oleh masyarakat ini. Kemudian kita lanjutkan, tadi gaya busana sudah disebutkan, olahraga dan makanan serta produk budaya. Yang keempat, karya seni yang dimiliki oleh Amerika Utara atau budaya Amerika Utara, di antaranya yang paling terkenal adalah acara televisi dan film. Karena memang di khususnya Amerika Serikat itu punya industri perfilman yang namanya Hollywood. Ini ada gambar-gambar di bawah ini merupakan
film-film terkenal dari pusat perfilman Hollywood yang merupakan film action, kemudian film-film lain, pokoknya film-film fiksi itu semua karya seni ini berasal sebagian besar dari benua Amerika, terutama budaya Amerika Utara. Sekarang kita pindah yang kedua, budaya yang ada di Amerika. Yang kedua adalah budaya Amerika Selatan atau budaya Amerika Latin. Nah, kita akan coba bagi juga menjadi tiga. Yang pertama, religi atau agama. Untuk masyarakat Amerika Latin atau Amerika Selatan ini, agama didominasi penduduknya adalah agama Kristen Katolik atau Katolik Roma. Di sana di belakangnya latar dari PowerPoint ini ada gereja Katolik di sana. Kemudian yang berikutnya ada juga Kristen Protestan. Kemudian ada agama Hindu juga, mungkin dari pendatang dari berbagai negara, terutama dari kawasan Asia Selatan. Juga terdapat agama Islam. Kemudian ada yang masih animisme dan ada yang disebut dengan mereka penganut Samanisme. Itulah religi yang ada di budaya Amerika Selatan. Kemudian yang kedua, bahasa. Bahasa utama yang dipakai adalah bahasa Portugis. Bahasa Portugis ini dipakai oleh orang-orang yang ada di negara Brasilia. Termasuk banyak karena Brasilia ini negara terbesar di wilayah Amerika Selatan. Juga termasuk sebagian besar wilayah Amerika Selatan itu berbahasa Spanyol. Tidak dipungkiri karena mereka dulu dijajah oleh Spanyol ratusan tahun. Terdapat juga bahasa Aymara di negara Bolivia. Kemudian ada bahasa Wayu di Venezuela dan Kolombia, serta bahasa-bahasa nasional lainnya di beberapa negara Amerika Selatan atau Amerika Latin. Dan yang ketiga, kesenian. Kesenian yang di Amerika Latin juga sangat variatif. Kesenian di budaya Amerika Selatan atau Amerika Latin ini meliputi musik dan tari. Di antaranya ada tari yang sangat terkenal yaitu tari samba yang tadi di latar sebelumnya. Di latar ini kalau bisa melihat yang ini adalah tari samba yang biasa mereka pegelarkan di jalan-jalan utama pada peristiwa-peristiwa budaya, dinamai tari samba. Dan kemudian yang berikutnya adalah tari tango dari Argentina dan Uruguay, dan juga ada tarian lain yang berasal dari Kolombia. Nah, demikian dulu kita sudah mempelajari tentang dinamika penduduk negara di benua Amerika yang meliputi 7 materi. Yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua kepadatan dan persebaran penduduk, yang ketiga adalah komposisi penduduk berdasarkan usia, yang keempat adalah laju pertumbuhan penduduk, yang kelima adalah kualitas penduduk berdasarkan SDI atau HDI dan IPM, dan yang keenam adalah ras dan persebarannya di benua Amerika, serta yang ketujuh adalah berbagai budaya dan persebarannya di benua Amerika. Demikian dulu pertemuan kita kali ini dalam video pembelajaran tentang dinamika penduduk benua Amerika, dan pada video selanjutnya kita akan bertemu kembali dengan materi dinamika penduduk benua Eropa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.